puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di mana pada saat ini yang menyaksikan live streaming ini. Shalom, selamat Paskah. Biarlah pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang telah mengasihi saudara dan saya pada saat ini. Ada sukacita? Amin. Ya, puji Tuhan. Kita sudah memasuki minggu keberapa ini? Minggu keempat, ya puji Tuhan. Ya mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 6 sampai 13. Ya, Matius 26 ayat 6 sampai 13. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, kita sama-sama membacanya. Baik yang ada di rumah, persiapkan hatimu, buka hatimu, siapkan Alkitab, karena dari situ ada kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama membacanya, Matius 26 ayat 6 sampai 13. Mari dengan hormat saya undang bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan pada saat ini. Iya. Kita sama-sama membacanya 1, 2, 3. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah melihat itu murid-murid gusar dan berkata, minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya, ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, beberapa bulan ini kita telah memperingati tentang kesengsaraan Tuhan, bahkan tentang kebangkitannya, dan nanti akan kenaikannya. Nah, Bapak Ibu, selama sebulan ini tema yang diberikan kepada kita pada saat ini kebebasan. Nah, persoalannya pada saat ini, setiap kita sudah dibebaskan oleh Dia. Setiap saudara dan saya sesungguhnya Allah sudah membebaskan setiap kita secara pribadi. Persoalannya, adakah saudara dan saya merasa bebas pada saat ini? Banyak anak-anak Tuhan tidak merasa bebas karena ada sesuatu yang mengikat dia, membuat dia tidak bisa bebas. Tetapi firman Tuhan yang mengatakan kita sudah dibebaskan oleh darah anak domba Allah. Makanya ada pujian dikatakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Nah, setiap kita sesungguhnya sudah dibebaskan. Tetapi kita tidak mau bebas dari yang Allah sudah memberikan kebebasan itu. Kita selalu mau terikat dengan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Khususnya perkara-perkara kedagingan kita membuat kita tidak bisa bebas. Percaya tidak apa? Bapak Ibu? Saudara sudah dibebaskan, saya sudah dibebaskan. Tetapi sering kita terikat dengan kedagingan-kedagingan kita masing-masing. Membuat kita tidak bisa bebas. Nah, tema yang saya akan berikan pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu bahkan yang ada di rumah. Pada saat ini setiap kita sudah dibebaskan oleh Dia. Saudara tidak perlu bayar beberapa kepada Tuhan. Karena Dia tidak butuh pembayaran di dalam hidup kita. Bahkan kita tahu Dia dijual sama siapa? Sama Yudas. Karena Dia mau uang yang begitu banyak
Tapi saudara dan saya, Allah tidak minta beberapa apapun yang ada padamu. Dia tidak menuntut apapun yang ada padamu. Tetapi dia sudah bebaskan setiap kita dengan cuma-cuma. Yang pertama, apakah saudara sudah bertobat? Karena Allah sudah membebaskan setiap kita secara pribadi. Persoalannya kita sudah bertobat belum dengan kebebasan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita secara pribadi. Kadang-kadang kita menganggap diri kita sudah benar, sudah suci, sudah baik, sudah patut menerima pengorbanan Tuhan itu. Tapi pada saat ini, apakah saudara dan saya sudah bertobat? Pertobatan itu dari hati kita masing-masing. Bukan dari orang, bukan dipaksakan hamba Tuhan, bukan dinasihati teman-teman, atau bukan dinasihati orang tua. Karena apa? Kalau kita dinasihati teman atau orang tua, bahkan rekan sahabat kita, sering kita protes. Seolah-olah tidak membawa sukacita di dalam hidup kita. Tetapi kita harus bertobat masing-masing. Karena apa? Allah sudah membebaskan setiap saudara dan saya pada saat ini. Wajib kita bertobat dengan segala apa yang kita sudah perbuat. Nah, dikatakan ayat yang ke-6 dalam firman Tuhan. Ketika Yesus berada di kota Betania di rumah Simon si kusta. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli berisi minyak wangi yang mahal. Kita belajar kepada wanita ini. Dia tahu selama ini hidupnya terikat dengan perkara-perkara yang terjadi di dalam hidupnya. Bahkan dia dikatakan wanita yang tidak benar. Tetapi kita bisa menyaksikan wanita ini. Dia bisa tahu siapa yang bisa membebaskan dia secara pribadi. Saudara dan saya pada saat ini. Apakah saudara dan saya tahu siapa yang bisa membebaskan saudara dan saya? Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa Allah sudah membebaskan kita secara pribadi. Tapi biar kita belajar kepada wanita ini. Dia mencari Yesus. Bukan gampang untuk datang ke rumah orang. Apalagi wanita ini tidak diundang. Tetapi dia tahu Yesus ada di situ di rumah Simon. Mungkin juga pada waktu itu jangan-jangan Simon pernah langganan dia. Makanya dia berani masuk. Saudara, kalau tidak diundang, kalau kita datang ke pesta, malunya bukan main. Pernah gak saudara datang ke pesta tidak diundang? Kita masuk salah ruangan aja kita malu. Siapa ya kamu ya? Siapa ya? Kan ditanya kan. Dari mana Pak? Keluarga dari perempuan apa laki? Nah, tetapi wanita ini dia datang karena dia tahu ada Yesus di situ. Saudara dan saya pada saat ini datanglah kepada Yesus yang memberikan keselamatan itu di dalam hidupmu secara pribadi. Jangan datang kemana-mana, tapi datang kepada Yesus. Kita belajar kepada wanita ini. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Wanita ini datang dengan segala kekurangan-kekurangannya. Tetapi dia datang tahu memberikan yang terbaik bagi Yesus. Minyak wangi yang mahal. Saudara dan saya pada saat ini, apa yang sudah saudara berikan kepada Tuhan? Berapa harga yang sudah saudara berikan kepada Tuhan? Berapa banyak yang saudara sudah berikan kepada Tuhan? Tapi kita belajar kepada wanita ini. Dia tidak layak datang di hadapan Tuhan. Tetapi dia tahu dia harus memberikan yang terbaik pada Tuhan. Walaupun kehidupan wanita ini tidak baik. Kenapa wanita ini dikatakan wanita yang mengganggu rumah tangga? Tetapi dia tahu dirinya. Dan dia tahu siapa yang dia akan datangi. Hingga dia datang membawa sesuatu yang mahal untuk Tuhan. Dan dikatakan selanjutnya di dalam ayatnya. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan.
Saudara, inilah perbuatan wanita ini. Dia tahu siapa Yesus sesungguhnya. Kalau di kitab Yohanes dia datang sambil menangis. Diurapi kaki Tuhan. Bahkan air matanya tidak layak untuk jatuh di kaki Yesus. Tetapi dia sadar akan dirinya. Dia ambil rambutnya, dia lap kaki Yesus. Karena dia tidak layak membasahi kaki Tuhan. Rambut adalah lambang mahkota wanita. Tapi dengan segala kekurangannya dia datang kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini, adakah saudara datang segala kekuranganmu kepada Tuhan? Adakah engkau mempersiapkan hidupmu datang kepada Tuhan karena dia telah merelakan dirinya di atas kayu salib? Jangan kita seperti tradisi-tradisi saja tiap tahun mengadakan ini, Natal ini. Tidak. Tapi biarlah kita secara pribadi mengoreksi siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Makanya ada pujian mengatakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Inilah perasaan wanita itu. Dia tahu dirinya, dia tidak layak. Saudara dan saya pada pagi hari ini, engkau yang ada di rumah, sadari dirimu bahwa engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena kemurahan Tuhan memberikan dirinya untuk dipersembahkan demi dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Kita baca ayat yang ke-7 dikatakan sama-sama. 1, 2, 3. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Nah, inilah pengorbanan wanita itu. Dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh membawa sesuatu kepada Tuhan. Dan dikatakan pertobatan itu tindakan kita masing-masing. Saudara dan saya, pertobatan itu dari tindakan kita. Bukan karena teman, bukan karena hamba Tuhan, bukan karena sahabat kita, atau bukan karena paksaan. Tetapi dengan tindakan kita, kita sadar bahwa kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Seperti wanita ini, dia tahu siapa dirinya, maka dia datang dengan tindakan. Ya, sekali lagi saya katakan berat sekali datang ke rumah orang yang tidak kita tahu. Tetapi saya yakin percaya wanita ini ditanggalkan segala kemaluannya. Dia datang kepada Tuhan karena Tuhan yang dapat membebaskan dia secara pribadi. Dan dikatakan ayat yang ke-8. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Saudara dan saya pada saat ini sering kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kalau ada orang mau bertobat, orang itu mungkin kelakuannya yang tidak berkenan, tetapi dia datang membuat sesuatu ke dalam rumah Tuhan, kita sering membuat dia terbatas. Ngapain sih dia datang? Kok sok-sokan dia itu berkorban, sok-sokan dia itu memberi, padahal dia kan enggak layak. Jangan-jangan uang itu uang dari mana itu dia kasih ke gereja. Sering kita memvonis. Kita sama seperti murid-murid Tuhan. Seolah-olah diri kita paling benar. Orang yang datang ke rumah Tuhan itu tidak benar. Saudara dan saya, engkau yang tahu siapa dirimu sendiri. Jangan menghakimi orang-orang. Jangan menganggap dirimu terlalu baik. Tapi biarlah Tuhan yang mengoreksi dirimu secara pribadi. Karena apa? Kita hanya bisa melihat sebatas mata kita. Tetapi Allahmu dan Allahku melihat hatimu yang paling dalam. Apakah saudara dan saya sudah bertobat? Dan dikatakan ayat yang ke-9. Kita sama-sama membacanya. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uang itu dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Inilah perkataan murid-murid pada saat itu. Ngapain perempuan itu datang? Udah tidak diundang, datang lagi memboroskan. Lebih baik uang itu dikasih kepada mereka, murid-murid Tuhan, terutama Yudas. Saudara,
Kalau ada orang membuat sesuatu, kita tidak usah berkomentar. Atau kalau ada orang yang bertobat, kita tidak usah membuat dia tidak bisa bertobat. Tapi biarlah kita selalu mensyukuri apa yang terjadi kalau ada orang yang melakukan pertobatan di dalam hidupnya. Biar kita berdoa. Jangan-jangan kita juga tidak layak di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita pahami di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak zamannya lagi kita untuk membicarakan orang-orang. Tetapi zamannya sekarang untuk setiap kita pribadi. Apakah kita layak di hadapan Tuhan pada saat ini? Dengan situasi keadaan gereja-gereja saat ini. Kita harus sadar bahwa Allah sesungguhnya tidak butuh kita. Tapi biarlah kita datang seperti wanita ini. Dia datang dengan segala kekurangannya. Dia mengetahui bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi dia datang membuat sesuatu. Dan selanjutnya dikatakan, sering kita membuat orang tidak bertobat. Saudara dan saya sering kita membuat orang menjadi batu sandungan. Membuat dia tidak bertobat. Membuat dia tidak bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu karena apa? Karena kita, bukan karena diri dia. Tetapi kadang-kadang kebanyakan orang Kristen, kalau orang mau bertobat seolah-olah dia tidak layak bertobat. Tapi biarlah kita mengetahui diri kita. Sesungguhnya kita juga tidak layak di hadapan Tuhan. Supaya apa? Pertobatan itu tiap-tiap hari harus ada di dalam hidup kita. Kita baca bersama-sama ayat yang selanjutnya dikatakan. Ayat yang ke berapa? 11 ya. 10 ya, oke 10. Ya kita sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Inilah perkataan Yesus. Yesus tidak memvonis wanita ini. Dia tidak bilang, sana kamu perempuan berdosa. Sana kamu, ngapain kamu mencurahkan minyak di kepalaku? Emang siapa yang suruh? Tidak. Dia tidak marahin wanita ini. Tapi dia mengatakan, mengapa kamu menyusahkan orang ini? Saudara dan saya, jangan kita menyusahkan orang-orang yang mau bertobat. Bahkan jangan kita menghakimi orang-orang dalam keadaan banyak dosa pada saat ini. Tapi biarlah kita berdoa kepada dia supaya dia dapat berubah. Amin. Inilah kedatangan Tuhan. Bukan karena semua orang benar. Tetapi karena kedatangan Tuhan untuk supaya orang bertobat. Kita belajar kepada wanita ini. Dia datang dalam segala kekurangannya. Dia menyerahkan hidupnya. Tapi pada waktu itu Tuhan yang membela. Saudara tidak perlu dukungan bela teman-temanmu. Saudara tidak perlu dukungan bela saudaramu. Saudara tidak perlu dukungan bela sanak keluargamu. Tetapi biarlah pembelaanmu secara pribadi ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Karena dia datang sudah membebaskan saudara dan saya. Dan selanjutnya yang kedua, jadikan hidupmu menjadi berkat. Setiap kita anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, bahkan yang ada di rumah, bahkan yang ada di mana pada saat ini menyaksikan live streaming ini, setiap kita harus menjadi berkat. Dengan situasi-situasi keadaan negara kita pada saat ini yang tidak menentu. Tapi biarlah hidupmu menjadi berkat di negeri kita ini. Amin. Ambil bagian di dalam segala perkara yang terjadi pada saat ini. Dan selanjutnya belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Setiap saudara dan saya kita harus mengerti. Kita tahu siapa Yesus itu di dalam hidup kita. Kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan asal-asalan. Saya nggak bisa seperti Bapak Gembala ya. Kalau dia mau ibadah, mulai hari Sabtu dia udah siapin pakaiannya, sepatunya apa. Saya pas mau ibadah baru saya korek-korek mana-mana itu baju, mana yang saya harus pakai. Kalau dia sudah mempersiapkan semuanya. Yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan. Berikan hatimu terutama yang terbaik bagi Tuhan.
Jangan datang ke rumah Tuhan dengan tergesa-gesa, membuat engkau galau dalam keadaan apa yang terjadi. Tapi persiapkan terutama hatimu. Renungkan apa yang kau sudah perbuat sepanjang minggu ini. Adakah engkau menyakitkan Tuhan dan sesamamu? Mari merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Kita baca ayat yang ke-11 bersama-sama. Ayat yang ke-11 bersama-sama. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Inilah perkataan Tuhan. Dia bela wanita ini. Dia tahu wanita ini membutuhkan sesuatu daripada Tuhan. Dia tahu dirinya dalam keadaan kekurangan. Hingga Tuhan mengatakan, orang-orang miskin selalu ada bersamamu, tetapi aku tidak bersama. Saudara, percayalah Tuhan tahu apa yang terdalam di hatimu pada saat ini. Kenapa perempuan ini dia tahu? Bahkan menurut murid-muridnya pemborosan. Tapi menurut Tuhan tidak pemborosan. Jadi setiap kita jangan minta pembelaan daripada manusia. Manusia itu terbatas. Tapi Yesus yang kau sembah pada pagi hari ini, dia tidak terbatas. Dia tahu keadaan segala kekuranganmu. Dan selanjutnya belajar menghargai pengorbanan Tuhan. Saudara dan saya pada saat ini, adakah saudara dan saya menghargai pengorbanan Tuhan? Atau karena biasa, udahlah memang begitu. Memang udah kenyataan hidup Tuhan itu begitu. Tidak. Tapi saudara dan saya harus menghargai pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi. Dia yang tinggal di tahta kemuliaannya. Segala sesuatu baik di sana. Tetapi dia datang dengan segala kekurangannya ke dalam dunia ini. Bahkan dunia juga tidak menerima dia. Bahkan untuk membaringkan kepalanya juga dia tidak punya tempat. Itulah Allahmu. Dengan segala kekurangan dia datang. Bahkan dia datang bukan di tempat orang kaya. Tetapi dia datang di kandang yang hina. Itulah Allahmu dan Allahku. Makanya setiap orang bisa datang kepada dia. Tidak ada batas. Bagaimana hidupmu? Bisakah engkau didatangi semua orang? Belum tentu. Jangan-jangan kita lihat pengemis, pengamen juga kita lihat dari ekor mata. Ngapain sih ini? Minta-minta melulu. Ngapain sih ini? Nyusahin melulu. Tapi Allahmu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Dia datang dengan segala kekurangannya. Bahkan dia tahu keadaan wanita ini. Kalau dia tahu keadaan wanita ini, dia juga tahu keadaanmu secara pribadi pagi hari ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena dia yang sanggup mengatasi hidup kita masing-masing. Kita sama-sama membaca ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Sebab dengan mencurahkan minyak itu lalu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Nah, siapa yang bisa sangka bahwa wanita ini datang ke hadapan Tuhan, bahwa itu memperingati kematian Tuhan. Siapa yang bisa sangka saudara bisa dibebaskan oleh Yesus? Orang memvonis engkau anak durhaka, orang memvonis engkau tidak layak, tetapi di hadapan Tuhan engkau layak. Kita bisa lihat dari firman Tuhan. Ya, dari firman Tuhan yang selanjutnya dikatakan dari ayat tadi ayat keberapa ya? 12 ya? Ya. Dari Markus 14. Boleh baca Adik Isra Markus 14. Ayat 5 sampai 6. Nak. Ya.
Iya. Nah, sering kadang-kadang kita menganggap orang itu tidak layak datang di hadapan Tuhan. Bahkan menyusahkan. Tapi Yesus mengatakan tadi di ayat yang ke-12. Dikatakan dalam firman Tuhan. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku. Ia membuat suatu persiapan untuk penguburan. Saudara dan saya pada pagi hari ini. Buatlah sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita buat sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan penghargaan bagi kita masing-masing. Jangan kita buat sesuatu supaya dilihat orang. Jangan kita buat sesuatu supaya dipuji Bapak Gembala. Jangan kita dilihat sesuatu untuk supaya kita membanggakan di dalam setiap komunitas kita. Tidak. Tapi buatlah sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan lebih benar menilai daripada orang-orang. Amin. Mari kita buat sesuatu untuk Tuhan. Apa yang sudah engkau perbuat untuk Tuhan di dalam hidup ini. Dan yang terakhir dikatakan, belajar bahwa kita orang berdosa. Kita harus belajar bahwa kita ini orang berdosa. Yang sepantasnya tidak layak menerima pengampunan daripada Tuhan. Tapi karena kemurahan Tuhan, kita harus belajar untuk kita datang kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita baca bersama-sama ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Berkatalah kepada ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya, ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Betapa bangganya wanita ini yang tadinya dia tahu keadaan dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Maka dia mencari Tuhan di rumah siapapun itu. Pokoknya aku masuk ke dalam rumah itu. Karena dia yang bisa menebus setiap dosa dan pelanggaranku. Dan dia berbuat sesuatu kepada Tuhan. Nah, pada waktu dia berbuat sesuatu, Tuhan mengangkat derajat wanita ini. Yang tadinya dia tidak layak. Yang tadinya dia mengganggu rumah tangga orang. Tetapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan sendiri yang mengatakan melalui wanita ini dia akan diperingati pemberitaan Injil. Saudara dan saya, adakah Tuhan menyenangkan hati saudara? Adakah saudara menyenangkan hati Tuhan? Ini Tuhan sendiri yang mengatakan di ayat yang 13 dikatakan. Aku berkata kepadamu, kepada murid-muridnya. Dia promosikan wanita ini bahwa dia layak. Dan dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yang tadinya orang menganggap dia najis, mengganggu rumah tangga orang, terlebih wanita-wanita itu enggak suka kepada dia. Tetapi Tuhan mengangkat dia. Saudara dan saya pada pagi hari ini, mungkin engkau tidak dianggap bagi sahabat-sahabatmu, bahkan keluarga, bahkan rekan sekerjamu. Tapi ada yang memperhatikan hidupmu secara pribadi. Bahkan engkau siap dipromosikan oleh Allah. Persoalannya dengarkan suara Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena Tuhan yang akan mempromosikan hidupmu. Bayangkan seluruh dunia mengingat dia yang telah mengurapi Tuhan. Saudara, mari kita tidak bisa berbuat apa-apa kepada Tuhan. Tapi lakukanlah apa yang layak untuk Tuhan. Di dalam hidupmu karena dia sudah mati, bangkit. Dan akan menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Amin. Haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian. Haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian seperti wanita mengurapimu. Mari dengan hormat saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini. Haleluya.
Ya Yesus. Mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Biarkan jemaat melakukan pujian ini. Adakah saudara dan saya menyadari kehidupanmu pada saat ini? Seorang wanita pelacur bisa datang di hadapan Tuhan. Karena segala kekurangannya, dia tahu dia tidak layak. Tapi dia tahu siapa yang harus dia datang. Dia datang di hadapan Tuhan dengan segala kekurangannya. Mari engkau dan saya datang kepada Tuhan. Jangan ingat dosa yang engkau telah perbuat, tapi datanglah kepada Tuhan dengan segala kekuranganmu pada saat ini. Amin. Haleluya Yesus. Sampai akhir. Menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata. Haleluya Yesus. Biarlah kami tetap setia kepadamu Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Horana makaya lama sekarana makura lama ya lama se. Engkau yang tahu hidup kami ya Tuhan. Di hadapanmu kami tidak bisa bersandiwara. Karena Engkau yang tahu hati kami masing-masing pada pagi hari ini. Tapi dengan segala kekurangan kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang sanggup mengampuni kami ya Tuhan. Roh Kudus, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami senantiasa. Untuk kami datang kepada Tuhan. Karena Tuhan punya belas kasihan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau melihat hati-hati jemaat-Mu pada saat ini.
Hamba-Mu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan dapat membalut setiap luka-luka hati jemaat-Mu pada saat ini. Apapun beban pergumulan mereka, baik yang ada di rumah, bahkan yang menyaksikan live streaming ini, Tuhan tolong mereka masing-masing. Karena Engkau yang dapat membela setiap kami anak-anak-Mu. Manusia terbatas, tapi Engkau Yesus tidak terbatas. Bahkan darah anak domba Allah itu sudah menebus setiap kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan pertetapkan iman mereka, yang tawar hati Tuhan hibur, yang mempunyai beban pergumulan berat Tuhan akan bebaskan jemaat-jemaat-Mu. Tolonglah kami Bapa, kami datang seperti wanita dengan segala kekurangan kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami supaya kami datang seperti wanita ini. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau Roh penolong yang diberikan Bapa bagi setiap kami. Supaya kami tidak seorang diri di dalam hidup ini, tapi ada Roh Kudus yang menolong kami senantiasa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai bicara. Biarlah Roh Kudus yang mengingatkan kami senantiasa, agar kami tetap bisa dibebaskan oleh darah anak domba itu. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin.